Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi peluang kelas 8 semester 2. Disusun oleh Erni Aida dari SMP Negeri 2 Tuntang pada pembelajaran hari Selasa tanggal 14 April 2020 pukul 8 sampai dengan 9.30. Dalam kegiatan belajar dari rumah Duta Kesatria Cegah Corona. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasar 3.11, yaitu menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mereview materi pembelajaran, menyimak penjelasan dalam slide melalui tayangan video, dan melaksanakan pembelajaran mandiri, peserta didik diharapkan dapat 1. Melakukan suatu percobaan untuk menentukan peluang empirik. 2. Menentukan ruang sampel dari suatu eksperimen. 3. Menentukan titik sampel yang memenuhi suatu kejadian. Dan keempat, menganalisis keterkaitan antara peluang empirik dan peluang teoritik. Ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel adalah kumpulan atau himpunan semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan. Ruang sampel dilambangkan dengan S. Titik sampel yaitu anggota dari ruang sampel. Cara menentukan ruang sampel, yang pertama dengan mendaftar, yang kedua dengan membuat tabel, dan yang ketiga dengan membuat diagram pohon. Bagaimana contohnya? Kita lihat selanjutnya. Contoh ruang sampel dan titik sampel pelemparan satu mata uang logam. Titik sampel pelemparan satu mata uang logam yaitu A dan G. A ini adalah gambar, A adalah angka, dan G adalah gambar. Jadi ruang sampelnya adalah A, G. Contoh kedua, ruang sampel dan titik sampel pelemparan dua mata uang. Kita lihat dengan menggunakan diagram pohon, mata uang satu, kemungkinan pertama ketika kita lempar akan muncul angka. Kemudian untuk mata uang kedua bisa jadi muncul angka juga. Sehingga kita sudah dapat tentukan satu buah titik sampel yaitu AA. Kemudian yang kedua, ketika kita lempar mata uang satu muncul angka, ada kemungkinan mata uang dua munculnya gambar. Nah, jadi titik sampelnya adalah angka gambar. Kemungkinan ketiga, ketika kita lempar mata uang satu muncul gambar, bisa jadi mata uang dua yang muncul angka. Sehingga kita dapatkan titik sampelnya adalah GA. Yang terakhir adalah ketika mata uang satu muncul gambar dan mata uang kedua juga muncul gambar, maka kita dapatkan titik sampel adalah GG. Jadi titik sampelnya dapat kita tentukan dari pelemparan dua mata uang yaitu AA, AG, GA, dan GG. Dan jika kita tulis ruang sampelnya adalah himpunan yang beranggotakan AA, AG, GA, dan GG. Jadi terdapat 4 anggota dari ruang sampel tersebut. Contoh ketiga yang kemarin kita tentukan yaitu ruang sampel dan titik sampel pelemparan 3 mata uang logam. Kita masih gunakan diagram pohon ya. Untuk mata uang satu, kemungkinan pertama dia muncul angka. Mata uang dua bisa jadi dia juga muncul angka. Sehingga kita akan lihat lagi mata uang yang ketiga, kemungkinan pertama muncul angka. Dan kita dapatkan titik sampel pertama adalah A, A, A. A dari mata uang satu, A dari mata uang dua, dan A dari mata uang tiga. Kemudian ketika mata uang satu muncul angka, mata uang dua muncul angka juga, ada kemungkinan lain bahwa mata uang tiga munculnya gambar. Sehingga kita dapatkan titik sampel yang lain yaitu AAG. Selanjutnya, mata uang satu muncul angka, tetapi mata uang dua munculnya gambar. Maka akan ada kemungkinan mata uang 3 muncul angka sehingga didapatkan titik sampel AGA, atau mata uangnya munculnya gambar sehingga
akan diperoleh titik sampel yang keempat, yaitu AGG. Kita lihat kemungkinan yang kedua dari mata uang 1. Mata uang 1 akan mungkin juga muncul gambar. Ketika mata uang 1 muncul gambar, mata uang 2 bisa jadi munculnya angka. Dan mata uang 3 akan muncul angka juga, sehingga akan didapat titik sampel GAA. Selanjutnya, ketika mata uang 1 gambar, mata uang 2 muncul angka, mata uang 3 bisa saja munculnya gambar, sehingga dapat kita peroleh titik sampel yang keenam adalah GAG. Selanjutnya, ketika mata uang 1 muncul gambar, tetapi mata uang 2 juga muncul gambar, mata uang 3 bisa saja muncul angka. Maka kita dapatkan titik sampel ketujuh, yaitu GGA. Dan selanjutnya yang terakhir, ketika mata uang 1 muncul gambar, mata uang 2 muncul gambar, maka mata uang 3 juga mungkin dapat muncul gambar, sehingga kita dapatkan ketiga-tiganya adalah muncul gambar. Titik sampel terakhir adalah GGG. Jika kita tentukan lagi titik sampel pelemparan 3 mata uang, yaitu AAA, AAG, AGA, AGG, kemudian GAA, GAG, GGA, dan juga GGG. Ruang sampelnya dapat kita list, yaitu AAA, AAG, AGA, AGG, kemudian GAA, GAG, GGA, dan GGG. Ada 8. Contoh selanjutnya, ruang sampel dan titik sampel pelemparan sebuah dadu. Kita coba dengan cara mendaftar. Karena dadu itu ada 6 mata dadu, maka titik sampelnya ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika kita tulis ruang sampelnya adalah himpunan yang beranggotakan angka-angka 1 sampai dengan 6. Contoh berikutnya, ruang sampel dan titik sampel pelemparan 1 mata uang logam dan sebuah dadu. Di sini kita akan gunakan tabel ya. Tabel ini berisi yang pertama baris mata dadu. Mata dadunya ada 6, kita tuliskan 1 sampai dengan 6 pada baris pertama. Kemudian untuk mata uangnya kita tulis pada kolom pertama, yaitu kemungkinan adalah muncul angka dan muncul gambar. Titik sampel yang pertama yaitu 1 pada mata dadu dan angka pada mata uang, jadi 1A titik sampelnya. Kemudian yang kedua adalah 2A, kemudian ketiga adalah 3A, seterusnya adalah 4A, 5A, dan 6A. Ketika mata uangnya muncul gambar, akan muncul titik sampel yaitu 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G. Jadi dapat kita tuliskan bahwa titik sampel pelemparan satu mata uang logam dan sebuah dadu adalah 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, dan 6A. Kemudian 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G. Jadi ruang sampelnya beranggotakan ada 16 titik sampel. Ada 12 titik sampel. Contoh berikutnya, ruang sampel dan titik sampel pelemparan 2 buah dadu. Di sini kita gunakan tabel juga, yaitu dadunya ada 2, sehingga untuk mata dadu 1 kita pada baris pertama dan mata dadu 2 adalah baris kolom pertama. Ini ada angka 1 sampai 6, sehingga titik sampelnya berturut-turut adalah 1,1, 2,1, 3,1, dan seterusnya sampai dengan terakhir muncul 6,6. Jadi titik sampelnya ada 36 dan ruang sampelnya jika kita tulis ulang adalah 1,1, 2,1, dan seterusnya sampai dengan 6,6. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu peluang suatu kejadian. Kejadian atau peristiwa merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara banyaknya titik sampel suatu kejadian dengan banyaknya anggota ruang sampel. Bagaimana menentukan peluang suatu kejadian? Peluang suatu kejadian A dengan ruang sampel S dirumuskan sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS, di mana PA adalah peluang kejadian A, NS adalah banyak kejadian A,
NS adalah banyak anggota ruang sampel. Contoh menentukan peluang suatu kejadian. Yang pertama, sebuah kantong berisi 10 bola merah, 8 bola putih, dan 12 bola hijau. Tentukan peluang terambil bola putih untuk pengambilan 1 bola secara acak. Di sini diketahui bahwa NA-nya adalah banyak kejadian yang dimaksud, yaitu kejadian A, yaitu banyak bola putih. NS adalah banyak anggota ruang sampel, yaitu banyak seluruh bola dalam kantong. Kita hitung 10 bola merah, 8 bola putih, dan 12 bola hijau. Maka jumlahnya ada 30. Ditanya PA atau peluang terambil 1 bola putih, yaitu PA sama dengan NA per NS sama dengan 8/30 sama dengan 4/15. Angka 4/15 ini adalah hasil penyederhanaan dari 8/30. Contoh menentukan peluang suatu kejadian yang kedua, yaitu pada pelemparan sebuah dadu, peluang munculnya mata dadu dengan angka 4 pada pelemparan tersebut adalah, di sini peluang kejadian A adalah munculnya mata dadu dengan angka 4. Sehingga NA adalah banyaknya kejadian A, yaitu banyak mata dadu 4. Pada sebuah dadu banyaknya mata dadu 4 itu hanya 1, sehingga NA-nya 1. Kemudian NS adalah banyak anggota ruang sampel, di mana banyak anggota ruang sampel pelemparan sebuah dadu itu ada 6, karena sisi dadu itu ada 6, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditanya PA atau peluang terambil mata dadu dengan angka 4, yaitu PA sama dengan NA per NS sama dengan 1/6. Contoh ketiga, menentukan peluang suatu kejadian. Pada pelemparan 3 mata uang, peluang munculnya paling tidak 2 gambar pada pelemparan tersebut adalah, maka kita tentukan dulu NA, yaitu banyak kejadian A, keluar paling tidak 2 gambar, maka kemungkinannya adalah AGG, GAG, GGA, dan GGG, yaitu ada 4. Di mana ruang sampel pelemparan 3 mata uang itu secara lengkap ada 8, kita tuliskan, yaitu AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Yang berwarna merah itu adalah kejadian A. Sehingga kita dapat tuliskan dulu NS-nya adalah banyak anggota ruang sampel, yaitu ada 8. Ditanya peluang A, peluang muncul paling tidak 2 gambar, maka kita tentukan adalah NA per NS sama dengan 4/8 sama dengan setengah. Jadi peluang munculnya paling tidak 2 gambar pada pelemparan 3 buah mata uang adalah setengah. Yang materi selanjutnya adalah mengenai frekuensi harapan. Frekuensi harapan suatu kejadian A atau dilambangkan dengan EA dari N kali percobaan dirumuskan sebagai berikut. EA sama dengan PA kali NA. Di mana EA adalah frekuensi harapan kejadian A, PA adalah peluang kejadian A, dan N adalah banyaknya percobaan. Contoh menentukan frekuensi harapan, yaitu sebuah dadu dilempar sebanyak 50 kali, tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu prima. Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, kita tentunya harus tahu dulu berapa peluang muncul mata dadu prima. Kita coba diketahui N sama dengan banyaknya percobaan, yaitu ada 50. NA adalah banyaknya kejadian A, yaitu banyak mata dadu prima, di mana mata dadu prima itu ada 3, yaitu angka 2, 3, dan 5. Jadi cacahnya ada 3 untuk NA. Kemudian NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Banyak anggota ruang sampel pelemparan sebuah dadu adalah ada 6. Oleh karena itu peluang muncul mata dadu prima dapat kita hitung. PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/6 sama dengan setengah. Yang ditanyakan adalah frekuensi harapan muncul mata dadu prima tersebut, yaitu EA. Maka kita hitung EA sama dengan PA kali N, di mana EA sama dengan setengah kali 50 sama dengan 25. Jadi jika mata dadu itu dilempar sebanyak 50 kali, maka
frekuensi harapan muncul mata dadu prima adalah sebanyak 25. Demikian apa yang dapat Bu Erni sampaikan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.